Anda kembali di Dua Arah, saudara. Debat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta untuk pertama kalinya akan digelar besok oleh KPU DKI Jakarta. Kerap ditunggu-tunggu oleh masyarakat Jakarta agar bisa mendengar secara jelas visi dan misi. Apakah bagi para pengguna internet atau netizen, debat yang akan berlangsung besok bisa mempengaruhi pilihan mereka? Kita akan lihat bagaimana pendapat dari netizen yang disampaikan melalui akun Facebook Kompas TV dan juga akun Twitter Kompas TV. Yang pertama, kita akan lihat apa komentar dari pengguna internet terkait debat. Dari pengguna akun Nofri, menurutnya debat cuma menunjukkan keahlian mengolah lidah dan mengungkapkan janji ala politikus. Debat, menurut Nofri, tidak bisa dijadikan acuan dalam memilih. Oke, selanjutnya. Ada Angry Shop Risma, pengaruh dengan begitu bisa melihat mental para pasangan calon. Mana yang cepat, mana yang sigap, mana yang lemot, mana yang nggak bisa menjawab problem. Oke, baik. Tadi ada dua pendapat. Dia bocorin loh, akan diam aja rupanya yang itu. Jangan dibocorin, nanti. Saya ingin tanya pendapat Mbak Lulu bahwa ini tadi dari pendapat dari masyarakat. Satu lagi akan saya tampilkan, jelas debat itu berpengaruh karena debat tempat untuk menguji program. Lawan pasti akan nyari kelemahan-kelemahan program lainnya, juga bisa membedakan mana program yang nyata, mana yang janji manis. Itu adalah yang dinyatakan oleh netizen. Menurut Mbak Lulu, debat bagi pasangan nomor urut 1 seberapa penting untuk bisa meningkatkan elektabilitas, memperebutkan 20% swing voters di Jakarta? Iya, kalau menurut pasangan nomor 1, debat besok itu penting, iya penting. Karena pertama itu memang ketentuan ya dari KPU. Terus yang kedua memberi kesempatan kepada warga Jakarta atau masyarakat Jakarta bagi yang tidak punya kesempatan secara langsung misalnya untuk berkomunikasi, kemudian kontak fisik dengan pasangan, maka dengan melihat penampilan besok kemudian juga menyampaikan visi misinya, sekurang-kurangnya menguatkan apa yang akan dikerjakan oleh pasangan ini. Tetapi ini bukan satu-satunya. Dalam berbagai kesempatan Mas Agus, Mbak Silvi juga mengatakan bahwa kehadiran mereka di lapangan dengan masyarakat, mendengarkan secara langsung bersama dengan mereka itu jauh lebih penting. Dan ternyata kemunculan dalam waktu yang hanya 2-3 bulan terakhir itu kita bisa lihat itu luar biasa. Jadi targetnya besok kira-kira incumbent dengan elektabilitas seperti itu, kemudian juga popularitasnya yang turun-menurun itu saya kira sangat memprihatinkan. Tapi seorang Mas Agus dan Mbak Silvi yang dianggap dia pendatang baru, yang sering kemudian pernah dapat, ya saya kira itu satu hal yang luar biasa. Pasangan nomor 3 memandang debat ini seperti apa? Sangatkah berpengaruh untuk bisa meningkatkan elektabilitas? Ada 20% battle fit di sana. Ya, menurut saya sangat penting ya bagi audiens, pemirsa, masyarakat Jakarta dan semuanya yang menonton debat besok. Karena selain kita bisa mengamati program masing-masing, mana yang baik itu, tapi kemudian selain itu adalah bahwa pemirsa juga akan bisa melihat sosok mana yang kira-kira tegang, mana yang maksudnya tegas seperti apa tuh Pak Ferry? Mana yang disuruh nggak boleh ngomong itu kelihatan. Yang pura-pura. Mana yang kemudian rileks, bersahabat, murah senyum, menyampaikan gagasan programnya dengan apa namanya? Menurut dengan Anda cara yang tegang besok baik, yang gitu. mana? Ya saya nggak tahu kan kelihatan besok dari tampilannya karena ada yang kemudian santai, senyum, ada juga nomor yang 3 pasti yang Anda dukung. ya Kalau kan, yang tegang tadi bisa jadi yang pasangan yang lain juga, tapi ada juga yang karena disuruh oleh tim sukses saya nggak boleh ngomong, kelihatan tuh dia nahan gitu. Ada juga yang kemudian tegang karena apa namanya belum banyak latihan, kemudian kan itu juga bisa. Jadi itu juga akan punya kontak fisik, akan ngerebut hati para pemilih yang tadi dikatakan swing voters atau yang undecided voters. Nah jadi, itu penting dalam kurun waktu 1 bulan ini, debat-debat seperti ini menjadi pilihan, salah satu kekuatan preferensi yang mempengaruhi preferensi dari pemilih di saat-saat menjelang pemungutan suara. Untuk petahana. Debat itu penting karena ingat ini reformasi, demokrasi dikedepankan, rakyat sangat cerdas. Jadi rakyat mau tahu apa sih kalian punya visi misi. Tapi kalau ditahan-tahan ngomongnya nanti gimana dong Bang?
Maksud dia nomor 1 karena masih kurang pengalaman. Tadi disebut katanya mengatur, Bos, mengontrol. bukan. Kalau nomor 2, apalagi karena itu aku bilang besok ini, kurasa Ahok Jarot setelah menyampaikan dengan asik, keren punya visi misinya, udah itu nonton bagaimana 1 dan 3. Nonton aja ya, karena nggak boleh ngomong ya. 1 yang 3 rame nih, itu gagasan gua, datang itu gagasan gua, ribut mereka. Saya rasa sih enggak. Karena sudah masing-masing ini kan calon kepala daerah yang dengan segala pertimbangannya ini adalah memberikan kepada warga Jakarta warga negara yang paling terbaik lah yang akan kita berikan. Dan tapi kemudian ya tadi jangan kemudian ada perdebatan yang satu diam aja karena nahan ini kan kebiasaan Nahan emosi ini kan. Jadi nah itu juga harusnya sebaiknya dilepas saja, jangan terlalu Bang Ruhut dari Jadi depan nanti duduk di depan. Pembagian tugasnya seperti apa? Enggak, gini. Besok tugasnya Bang Ruhut jangan kode-kode diam. Kalau apa-apa Ferry, gitu. aku cukup gini deh. Nomor 2 dekat dengan konglomerat. Iya, memang. dan dananya untuk rakyat. Enggak Tapi juga. ini, Enggak. ingat nggak si S yang DPRD, kader dia. Iya. Dekat dengan konglomerat. Tapi untuk kantongnya, jadilah pasien KPK. Kita kembali Ada, ke Dalam dia substansi. sekarangnya. Kembali ke substansi Bang Ruhut. Nggak ada hubungannya. Bang Ruhut, ada Nggak ada pembagian hubungannya. tugas antara Pak Nggak ada Ahok dan juga Pak hubungannya. Jarot dalam debat ini kalau kita mendengar informasi-informasi di sejumlah media. Pembagian tugasnya apakah akan lebih sering berbicara Pak Jarot karena tadi ada mengontrol diri? Pernah kan waktu Enggak, itu di yang KPU ditanya gitu. aku kok kau yang jawab, aduh. Iya, iya. Sabarlah kawan. Nah, kan Ini nggak nggak gini. sabar di boncengan. Kalau Bang Jadi Ruhut- begini, kalau ke Bang aku Ruhut yang ini- ditanya. Fer, sabarlah. Ditanyanya Fer. apa, Fer, jawabnya apa Fer, itu loh. sabarlah, Fer. Kita bantu aja, Bang, Jelas jawabnya. ada pembagian tugas dong. Nggak usah khawatir. Ya, itu Pak Jarot itu udah kepingin banget. Kapan nih debat yang resmi? Akankah lebih dominan seperti waktu kita tahu ada pengambilan nomor urut waktu di KPU beberapa waktu Enggak, lalu? mereka berimbang. Yang kemarin juga pengambilan nomor urut, iya, pembagian tugas kan selama ini Pak Ahok. Tapi kalau besok nggak usah khawatir, saling isi mengisi. Ibarat mereka sepasang merpati yang sedang jatuh cinta. Oke, kita Kompak. tunggu besok nanti berarti. Dari pasangan nomor urut 1 besok amunisinya karena ini pertama kali ya akan berdebat dengan 2 pasangan calon lainnya. Ya, saya kira paling menarik lah besok karena kita punya gambaran yang seperti saya bilang tadi, ini utuh gitu ya, komplit. Ya, saya tidak mengatakan sempurna, tapi pasangan yang ada Mas Agus, ada Mbak Silvi, ada laki, ada perempuan, saya kira kita punya pilihan-pilihan yang sangat menarik. Karena sudah Mbak Silvi- 12 jam ya, Ya, dirapatkan Mbak untuk Silvi menghadapi ini debat sangat ini. senior. 12 Mbak jam Silvi apa sangat senior. Mbak Silvi punya perhatian yang sangat khas. Dia pernah menjadi wali kota, kemudian juga di pendidikan dia dicatat banyak sekali melakukan banyak reformasi. Terutama sekolah-sekolah yang ada di Jakarta. Mas Agus juga begitu muda, brilian dan penuh harapan. Saya kira kita terwakili energi kita untuk melihat Jakarta yang lebih maju, lebih indah, lebih manusiawi, itu intinya. Kita lihat besok ini Iya seperti betul, seru ya. itulah Ferry selalu mau jokin nomor 1, enggak. Nomor 1 itu mantap, betul enggak? Kita lihat. Heran yang nomor 3. Baik, kita lihat besok karena ini untuk pertama kalinya 3 pasangan calon berdebat, berargumen untuk visi dan misi memimpin Tapi aku Jakarta ada ya. yang perlu Kita tunggu loh besok. aku lurusin omongan Ferry yang pertama tadi. Apa sih? Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo berada di atas semua calon. Oke. Beliau tidak memihak salah satu. Ini kan Baik. tadi bilang Nggak pihak mungkin. nomor 2. Sudah- Baik, kita Udah tunggu, jelas kita tunggu memihak. besok. Beliau Kita tunggu negarawan besok. ya. Memihak Kita tunggu salah besok. satu Terima pasangan. kasih. Udah pasti itu. Enggak. Terima kasih Alhamdulillah, Pak Ferry, Ferry. terima kasih Ya. Pak Rosi Tompul, terima kasih juga Mbak Lulu. Kita akan lihat besok bagaimana debat ini berjalan, membahas soal sosial ekonomi warga Jakarta, visi dan misi apa yang disampaikan oleh masing-masing pasangan calon untuk merebut hati warga Jakarta memilih pada tanggal 15 Februari 2017 mendatang. Saya tutup sampai di sini, 2 arah, sampai jumpa. Sip.